Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdiri di sini bukan karena tidak ada kursi, melainkan ingin presentasi. Tapi sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Naufal Ibnu Ziyadhaf dan saya Bima Raffi Anwar. Nah, kami di sini akan mempresentasikan materi tentang Gerpal, yaitu sejarah gerakan Kepalang Merahan. Nah, pada 24 Juni 1859 di kota Solferino, Italia, terdapat peperangan besar antara Prancis dengan Austria, yang mana perang tersebut menyebabkan 40.000 korban jiwa tentara yang terluka dan tewas nih, Bim. Banyak juga ya? Iya, banyak juga. Nah, kebetulan Bapak John Henry Junand ini sedang melakukan perjalanan bisnis untuk menemui Kaisar Prancis yang bernama Napoleon III nih, Bim. Nah, iya. John Henry Junand, siapa itu? John Henry Junand? Iya. Kamu belum tahu? Belum. Nah, Bapak John Henry Junand adalah seorang pengusaha dari Switzerland yang mana dia lahirnya pada tahun 8 Mei 1828 nih, Bim, gitu. Nah, pada saat perjalanan Bapak John Henry Junand ini itu dia melewati daerah perang tersebut. Nah, yang mana dia melihat banyak sekali kekacauan atau kericuhan pada medan perang tersebut. Dan juga banyak tentara perang yang tidak terobati atau tidak ditangani secara medis. Nah, karena rasa empati yang tinggi dari Bapak John Henry Junand, Bapak John Henry Junand itu hatinya tergerak untuk melakukannya pertolongan medis kepada tentara-tentara nih, Bim. Nah, bahkan nih, Bim, kenapa? Bahkan Bapak John Henry Junand itu membawa para tentara perang itu ke dalam sebuah gereja nih, Bim. Gereja? Iya, gereja. Tahu nama gerejanya, Bim? Belum. Nah, nama gerejanya yaitu Gereja Castiglione, yang mana tempatnya ya di Solferino, Italia. Nah, pada di dalam gereja tersebut Bapak John Henry Junand beserta yang lainnya itu melakukan perawatan medis secara sukarela tanpa membeda-bedakannya. Yaitu apa diskriminasi begitu? Enggak. Maksudnya Bapak John Henry Junand itu mengumpulkan masyarakat sekitar untuk membantu merawat para tentara-tentara perang yang terluka, gitu, Bim. Nah, di dalamnya juga terdapat kaum wanita yang mana tugasnya yaitu berperan sebagai mengantarkan minuman atau makanan kepada petugas medis maupun kepada korban yang membutuhkan. Tapi, Bim, tapi apa? Nah, si kaum perempuan ini tidak mau kerjanya hanya memberikan makanan atau minuman saja nih, Bim. Terus apa? Dia pengennya nih dia ikut membantu merawat para pasien-pasien dari tentara itu, Bim, gitu. Nah, terus karena dia ingin merawat, jadi dia secara terus-menerus mengulang kata-kata nih, Bim. Tahu nggak kata-katanya apa? Enggak. Nah, yaitu kata-katanya siamo tutti fratelli, siamo tutti fratelli, siamo tutti fratelli, yang diulang-ulang kali. Bentar. Iya. Siamo tutti fratelli. Iya. Apa itu artinya, Pak? Artinya siamo tutti fratelli. Iya. Nah, artinya yaitu mereka semua adalah saudaraku, Bim. Nah, jadi artinya itu kita semua adalah saudara lah, gitu, Bim. Nah, ada lagi nih, Val. Apa itu? Satu tahun kembalinya John Henry Junand ini kembali ke Swiss. Iya. Pada tahun 1892, John Henry Junand itu menuliskan pengalamannya dalam sebuah buku. Judulnya apa, Bim? Judul dari buku itu adalah A Memory of Solferino, Val. Isi dari bukunya itu apa, Bim? Kalau isi atau hasilnya, iya, itu ada dua. Yang pertama itu berisi dua gagasan. Yang pertama itu adalah perlunya pembentukan organisasi sukarelawan yang ditugaskan untuk merawat korban luka akibat perang begitu. Yang kedua itu adalah pengakuan dan pemberian perlindungan terhadap sukarelawan tersebut, Val. Oh, gitu ya, Bim. Iya. Ya. Nah, 1 tahun setelahnya, pada tahun 1863, John Henry Junand ini bersama 4 warga Jenewa lainnya nih, Val, ya, mendirikan Komite Internasional Pertolongan Korban Luka, yang kemudian hari ini menjadi ICRC begitu sampai saat ini. Apa itu singkatan dari apa ICRC itu, Bim? Kalau ICRC sendiri nih, Val, kepanjangannya itu adalah International Committee of Red Cross, atau bahasa Indonesianya sendiri adalah Komite Internasional Palang Merah. Nah, gitu. Tadi bentar, Bim. Tadi kamu menyebutkan Bapak Henry Junand dan 4 warga Jenewa. Nah, ke-5 orang tersebut disebut apa sih, Bim? Nah, Bapak John Henry Junand bersama warga Jenewa 4 yang itu
itu sekarang disebut Komite 5 begitu. Oh, Paham? paham dong. Lanjut. Ya, Nah, lanjut. pada tahun 1864 mulai diadakan adanya Konvensi Jenewa begitu. Nah, apa sih konvensi Jenewa itu, Bim? Dan apa tujuannya sih? Konvensi Jenewa itu ya sumber hukum internasional tentang kemanusiaan pada masa peperangan begitu. Tujuannya adalah untuk dijadikan patokan atau standar dalam memperlakukan korban perang. Oh, Nah, Val ya, Iya. saat ini sudah ada 4 konvensi Jenewa. apa aja itu, Bim? Nah, pengen tahu Pengen tahu dong. isinya? Iya dong. Detail apa singkat? Karena durasi mungkin ya singkat aja, tapi singkat, padat dan jelas Oke. tentunya. Nah, Konvensi Jenewa yang pertama itu ya pada tahun 1864, Val. Berisinya konvensi ini tentang melindungi tentara perang yang terluka akibat perang di darat begitu. Nah, sementara konvensi yang kedua tahun 1906. Ya. Isinya kesepakatan ini adalah memperluas yang tertuang pada konvensi pertama terhadap korban tentara yang terluka akibat perang di laut dan juga perlindungan terhadap rumah sakit kapal begitu. Lanjut pada konvensi Jenewa yang ketiga pada tahun 1926. Konvensi Jenewa yang ketiga ini berisi tentang tawanan perang yang harus dilakukan secara manusiawi. Sementara yang terakhir yaitu pada tahun 1949, Ya. konvensi ini berisi tentang kesepakatan tentang perlindungan terhadap warga-warga sipil dalam masa konflik bersenjata. Oh iya, Bim. Ke konvensi Jenewa ini diadakan di mana sih, Bim? Seperti namanya, konvensi Iya. Jenewa ini ia pasti diadakan di Jenewa, di Swiss. alah. Gitu. Oh, iya, Nah, iya. makanya pada masa peperangan itu para sukarelawan itu tidak diikut perang karena adanya konvensi Jenewa ini. Paham? Paham. Nah, teman-teman yang menonton, apakah sudah paham dengan materi Gerpal kali ini? Paham pastinya lah. Karena barusan saya diterangkan oleh kamu langsung paham nih. Alhamdulillah. Nah, mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Kesalahan itu datangnya dari setan. Kita hanya Korban. hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.